Jalan tol pun langsung padat lah ini karena ribuan orang berhenti di pinggir jalan, berdiri mereka di sana sambil ada yang bawa poster bertulis Go OJ, Go OJ, ada Wak. Dan rating siaran hari itu Wak bahkan mengalahkan rating NBA Finals. Lebih dari 95 juta orang menyaksikan kejar-kejaran itu di rumah mereka atau di tempat mereka masing-masing. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kalian lagi pada ngapain wae? Ada yang lagi siap-siap mau makan? Ayo absen dulu nih, siapa yang kalau lagi mau makan mesti nonton video aku. Selamat makan buat kalian semua. Makasih banyak untuk apresiasinya ya. Aku jadi makin semangat lagi buat nemenin kalian dengan cerita-cerita menarik dan menegangkan seperti kisah yang akan aku ceritakan malam ini, Wak. Seperti biasa di malam minggu ini aku akan menceritakan satu kisah kriminal yang terjadi di Amerika pada sekitar tahun 90-an. Buat kalian yang belum familiar, nama yang satu ini tuh sempat mengguncang, betul-betul mengguncang seluruh dunia karena dia itu bukan cuma mantan atlet terkenal aja, tapi juga menjadi pusat dari salah satu kasus pembunuhan paling kontroversial dalam sejarah Amerika, Wak. Namanya adalah O.J. Simpson. Pada masa itu O.J. ini pernah menjadi atlet American football dengan bayaran yang paling mahal, Wak. Dan selain itu O.J. ini juga sempat merambah dunia acting dengan menjadi aktor Hollywood terkenal. Tapi sayangnya setelah banyak sekali prestasi yang dia peroleh, sekarang O.J. Simpson ini justru lebih populer bukan karena prestasinya lagi, melainkan karena pernah tersandung kasus aksi kriminal. Kasus ini bukan sekedar kriminal biasa, Wah, ini adalah salah satu kasus paling sensasional dalam sejarah Amerika. Sampai-sampai kejar-kejarannya sama polisi disiarkan langsung di TV dan ditonton oleh lebih dari 95 juta orang. 95 juta orang. Bahkan siaran ini juga sempat ngalahin rating NBA Final sama World Cup loh di hari yang sama. Satu negara tuh kayak terhipnotis, Wak. Semua orang tuh cuma pengen tahu apa yang terjadi. Publik juga terbelah, media rame kali, dan nama OJD langsung menjadi pusat perhatian dunia. Ini tuh bukan sekedar kasus, Wak, tapi udah kayak jadi tontonan nasional yang nggak bisa diabaikan gitu loh. Nah, penasaran kayak gimana kisah selengkapnya? Apa sih kasusnya dan kenapa sampai se-booming itu, Nadia? Nah, ini sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kasus yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan seorang public figure asal Amerika yang bernama Orenthal James Simpson atau yang lebih populer dengan nama O.J. Simpson, Wak. O.J. ini memulai karirnya pada saat dia ini join di tim footballnya USC, Wak, salah satu tim bergengsi lah kala itu. Nah, sejak bergabung di sana, karir O.J. ini sebagai atlet langsung melejit, Wak. Dimana pada tahun 1968 waktu O.J. masih berusia 21 tahun, Wak, dia berhasil memenangkan penghargaan paling bergengsi untuk pemain football di tingkat perguruan tinggi yang disebut Heisman Trophy. Nah, kemenangan inilah yang membuat O.J. pun masuk ke Liga Profesional NFL lewat proses draft atau ajang rekrutmen resmi dan direkrut oleh tim Buffalo Bills. Nah, setelah gabung sama NFL ini, Wak, karir O.J. makin bersinar lagi. Kecepatan, kelincahan, dan juga kekuatan fisiknya membuat O.J. ini menjadi pemain paling ditakuti di arena football. Bahkan nih, Wak, ya, pada tahun 1973, O.J. berhasil memecahkan rekor sebagai pemain NFL pertama yang berlari lebih dari 2000 yard dalam satu musim. Artinya dalam satu musim penuh tuh ya, O.J. itu berhasil membawa bola sambil berlari sejauh lebih dari 1,8 km. Ini tuh pencapaian luar biasa, Wak. Karena dia ini berlari bukan cuma sekedar berlari aja, Wak. Dia ini berlari sambil menghindari sergapan lawan di lapangan. Nah, dengan rekornya ini, Wak, nama O.J. pun dinobatkan sebagai the most valuable player atau pemain paling berharga. Nah, seiring dengan karirnya yang makin meroket, Wak, harta kekayaan O.J. juga makin melimpah lagi, ya kan. Nah, selama bergabung dengan NFL, kabarnya O.J. itu dikontrak dengan bayaran mencapai 650.000 USD setahun. Di tahun itu sekarang nih sekitar 73,6 miliar setahun. Ya, dan hal itu menjadikan O.J. sebagai salah satu atlet paling mahal pada masa itu, Wak. Selain menjadi atlet, Wak, O.J. ini juga punya sumber kekayaan yang lain. Sebagai orang yang populer di Amerika, O.J. sering tuh dapat undangan buat ngisi acara TV, main iklan, jadi komentator olahraga, dan bahkan main film layar lebar. Jadi udah jadi artis Hollywood juga dia nih. Tentunya semua sumber pemasukan ini pun membuat O.J. makin kaya, dan makin kaya lagi. Menurut informasi yang kami dapat ya, Wak, ya, pada rentang tahun 1970-an sampai 1980-an, Wak, ya, kekayaan bersihnya O.J. diperkirakan mencapai 10 juta USD. Sekarang sekitar 1,3 triliun, Wak. Angka yang fantastis sekali, ya kan. Nah, dengan semua hartanya yang dia punya, O.J. pun mampu membeli banyak sekali properti mewah termasuk rumah besar
di Brentwood, California. Ini salah satu kawasan elit di Los Angeles, Amerika sampai sekarang juga, dan bahkan dulu Marilyn Monroe tinggal di situ. Tom Cruise waktu pacaran sama Nicole Kidman juga tinggalnya di situ. Dan di situ dia tinggal bersama istrinya, Wak, namanya Margaret L. Whitley, seorang perempuan yang dia nikahi waktu tahun 1967 pas keduanya masih sama-sama berusia 19 tahun. Dan di rumah itu juga O.J. sama Margaret pun membesarkan anak-anak mereka yang bernama Arnold, Jason, dan Aaron. Tapi sayangnya mereka cerai, Wak, di tahun 1977 ya. Nah terus di tahun 1985-nya, kurang dari 10 tahun setelah bercerai, Wak, O.J. menikahi seorang pelayan restoran mewah yang bernama Nicole Brown. Kala itu Nicole masih berusia 25 tahun, sementara O.J. umurnya 38 tahun. Dan nikahlah ini mereka, pernikahan kedua ya. Selayaknya pengantin baru, O.J. sama Nicole pun menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Bersama O.J., Nicole ini gak pernah kekurangan, Wak. Dia ikutan bergelimang harta juga hidupnya. Dia tinggal juga di rumah mewahnya O.J. yang ada di Brentwood tadi ya kan. Lalu setelah beberapa tahun menikah, Nicole pun melahirkan 2 anaknya bersama O.J. yang diberi nama Sydney dan juga Justin Simpson. Sekilas rumah tangga mereka ini memang terlihat sempurna, Wak. Tapi ternyata aslinya tidak seindah itu. Selama menjadi istrinya O.J., Nicole ini tuh pernah beberapa kali melapor ke polisi atas tuduhan KDRT. Bahkan polisi ini juga sering datang ke rumah mereka untuk menyelidiki laporan itu secara langsung. O.J. juga sempat ditangkap tuh atas tindakan KDRT ini. Tapi entah apa yang terjadi, Wak, ya, O.J. ini malah dinyatakan tidak bersalah dan udah cuma disarankan untuk mengikuti konseling pernikahan aja gitu sama si Nicole. Nah singkatnya 3 tahun kemudian di tahun 1992 Nicole ini macam udah gak tahan lagi, Wak, sama sikapnya O.J. yang temperamen itu. Dia pun akhirnya mengajukan gugatan cerai. Tapi dalam berkas perceraiannya ini, Wak, ya, Nicole tuh gak bilang apa-apa soal KDRT itu. Dia cuma bilang kalau alasan mereka cerai adalah karena perbedaan yang tidak bisa didamaikan. Nah kayak gitu. Cerai lagi nih si O.J. di pernikahan yang kedua. Setelah bercerai dari O.J., Nicole pun berusaha membangun kembali hidupnya bersama kedua anak mereka, Wak. Dia mulai menikmati kesehariannya dengan melakukan hal-hal positif, dia macam olahraga, nge-gym, hangout sama kawan-kawannya, dan juga sesekali datang ke pesta gitu. Nicole merasa ini adalah babak baru yang lebih tenang, yang lebih bebas dan jauh dari tekanannya O.J. Tapi yang tidak dia sadari, Wak, bayang-bayang masa lalu itu ternyata belum betul-betul pergi. Diam-diam sebuah tragedi perlahan mulai mendekat dan akan mengubah segalanya. Ini kita masuk ke tragedinya. Jadi ceritanya, Wak, di tanggal 12 Juni tahun 1994 atau sekitar 2 tahun setelah Nicole sama O.J. ini bercerai, Nicole menghadiri pentas tari anaknya si Sydney. Lalu sekitar jam 6:30 malam, waktu acaranya itu udah selesai, Nicole, anak-anaknya, mamanya, sama beberapa keluarga-keluarga yang lain mampir makan malam bentar nih, Wak, di sebuah restoran yang bernama Mezzaluna. Kebetulan salah satu pelayan di restonya Mezzaluna ini adalah temannya Nicole, namanya Ron Goldman ya. Nah terus sekitar jam 8 malam, Nicole dan keluarga pun pulanglah ini, meninggalkan restoran. Lalu di jam 9:15 malam, mereka baru sadar kalau kacamata mamanya Nicole ketinggalan di Mezzaluna. Akhirnya Nicole teleponlah resto Mezzaluna kan. Halo, selamat malam. Tadi sekitar jam 7 malam saya makan malam di Mezzaluna di meja sekian. Boleh tolong dicek nggak mejanya? Ada kacamata yang ketinggalan nggak ya? Kata Nicole. Dan disambut sama petugas sana kan. Oh iya Bu, ada. Ini ada kacamata ketinggalan di meja Ibu tadi. Wah untunglah. Tolong simpanin dulu ya. Nanti atau besok saya ambil ke sana. Kata Nicole. Oh siap Bu, saya simpan gitu. Nah pas Ron Goldman, si pegawai restoran sekaligus juga temannya Nicole, tahu soal kacamatanya Ibu Nicole yang ketinggalan, dia bilang sama kawannya, aku tahu kok di mana Nicole tinggal. Sini aja kacamatanya biar aku yang nganterin langsung ke rumahnya, kata si Ronald. Namanya Ronald Goldman. Wah, ini aku singkat aja jadi Ron ya. Nah dah tuh akhirnya di jam 9:50 malam Ron pun pergi meninggalkan tempat kerjanya, meninggalkan restoran, menuju ke rumahnya Nicole sambil bawa kacamata mamanya Nicole. Lalu entah apa yang terjadi setelahnya, Wak, tapi yang jelas di jam 10:15 malam, para tetangga di dekat rumahnya Nicole itu dengar anjingnya Nicole terus ngegonggong nih, terus wak gitu. Dan suara gonggongan itu terus terdengar sampai jam 11 malam, dari jam 10:15 sampai jam 11 malam. Dan pas salah satu tetangganya nih ngecek keluar, dia lihat anjingnya Nicole ini berkeliaran kesana kemari dengan kondisi kakinya berlumuran darah, Wak.
Pas anjingnya ini ngelihat tetangganya si Nicole yang keluar ini, anjing itu pun langsung berhenti dan seolah mau ngasih tahu sesuatu, Wak. Dia terus ngegonggong sambil menunjukkan gerakan yang mengarahkan si tetangga ini untuk datang ke rumahnya Nicole. Takut ada apa-apa, tetangga pun ngikutin lah arah kemana anjing itu pergi, ya kan. Dan ternyata, Wak, anjing itu membawa si tetangga ini berjalan ke area depan rumahnya Nicole. Dan waktu nyampe di sana, betapa kagetnya si tetangga ketika dia melihat Nicole terbaring dalam posisi meringkuk di atas kubangan darah dengan kondisi sudah meninggal dunia tepat di depan terasnya. Penemuan ini terjadi sekitar jam 12:10 dini hari, Wak, di tanggal 13 Juni 94 ya, udah tanggal 13. Gak berhenti di situ aja, di dekat pagar yang gak jauh dari lokasi jasadnya si Nicole ini, di dekat pagar itu, si tetangga ini juga ngelihat ada satu lagi jasad seorang laki-laki yang tergeletak. Sama seperti Nicole, Wak, di sekujur tubuhnya juga ada banyak sekali bekas luka dan di samping jasadnya ada amplop putih berisi kacamata milik ibunya Nicole. Dan diketahui kalau si laki-laki itu siapa? Ron Goldman yang tadi ngantar kacamata ke Nicole. Nah, dari bekas luka di jasadnya Nicole, di jasadnya Ron, terlihat jelas kalau keduanya ini meninggal karena aksi penghilangan nyawa yang dilakukan sama seseorang. Dan pas kejadian ini sampai di telinganya polisi, Wak, penyelidikan pun langsung dimulai pada saat itu juga. Ditelepon polisi langsung datang. Nah, sesaat setelah polisi mendengarkan kabar kematian Nicole dan Ron, Wak, mereka langsung datang lah ini kan ke lokasi, ke rumahnya Nicole untuk melakukan olah TKP. Pada saat diperiksa, kondisi Nicole ini Masya Allah, Wak, ya Allah, sangat mengenaskan. Sekujur tubuh Nicole itu penuh luka memar. Di bagian punggungnya ada bekas pijakan sepatu, di kepalanya ada 7 bekas luka tusukan, dan yang paling fatal, di lehernya Nicole itu ada luka sayat sepanjang 14 cm yang membuat lehernya Nicole tuh hampir terputus, hampir terpisah dari badannya. Sementara di tubuhnya Ron Goldman ditemukan ada lebih dari 20 luka tusukan, terutama di bagian dada, wajah, sama lehernya. Luka paling parah juga ada di leher, Wak, dengan sayatan dalam dan juga hampir mutusin lehernya. Sama-sama berpenggal kedua kepala orang itu. Dan selain itu ditemukan juga, Wak, sejumlah luka di tangan dan juga lengan, serta ada bekas benturan di beberapa area tubuhnya si Ron. Ini kelihatan kalau si Ron tuh macam sempat ngelawan si pelaku lah gitu ya. Nah, selain itu di awal penyelidikan, Wak, penyidik ini juga menemukan barang bukti berupa jejak kaki berdarah. Terus ada satu sarung tangan sebelah kiri yang berlumuran darah juga. Terus ada topi rajut, Wak, ya. Nah, barang-barang itu diduga milik si pelaku yang ketinggalan di sana. Sebagaimana banyak kasus kriminal yang melibatkan orang terdekat, Wak, ya. Pada saat Nicole ini ditemukan tewas, polisi pun segera ingin memberitahu orang yang paling dekat sama hidupnya. Ini Nicole Goldman nih, dia siapa? Dia mantan istrinya O.J. Simpson. Dah akhirnya polisi datang nih ke rumahnya O.J. sekitar jam 5 pagi di tanggal 13 Juni itu lah, Wak. Nah, rumahnya O.J. Simpson tuh gak begitu jauh, Wak, di Rockingham. Dari rumahnya si Nicole tuh gak begitu jauh. Waktu dicek ke sana, rumah tuh kosong. Ternyata O.J. tuh udah lebih dulu terbang ke Chicago di malam sebelumnya, di tanggal 12 malam dia ke Chicago. Adalah tuh karena si O.J. ini gak ada, akhirnya seorang detektif yang bernama Ron Phillips mencoba ngabarin O.J. nih soal kabar duka kalau mantan istrimu meninggal. Nah, ditelepon sama siapa nih kan, sama si Philip. Halo Pak O.J, maaf mengganggu waktu Bapak sebentar. Kami dari kepolisian, Pak, dan kami mau ngabarin Bapak tentang kejadian yang baru saja menimpa Ibu Nicole. Kata siapa? Mantan istri Bapak, kata si polisi. Oh iya, kenapa? Nicole kenapa? Katanya. Dini hari tadi Bu Nicole meninggal dunia, Pak, kata Phillips. Nah, denger itu, Wak, bukannya nanya soal apa yang terjadi, kenapa Nicole bisa meninggal, jam berapa kejadiannya, di mana jasad Nicole itu sekarang, nggak, itu ditanya sama si O.J. O.J. nanya, siapa yang udah bunuh Nicole? Itu katanya. Kok O.J. bisa tiba-tiba nanya kayak gitu? Padahal kan polisi ini belum ngomong apa-apa soal penyebab kematiannya, kan cuma bilang Nicole meninggal. Belum ada penjelasan gimana cara matinya, apalagi siapa pelakunya. Tapi O.J. kok langsung nanya, siapa yang bunuh Nicole? Langsung kayak gitu. Kayak orang yang udah tahu duluan gitu apa yang udah terjadi itu, ha? Polisi cuma mau ngasih kabar, mantan istri kau meninggal loh, cuma mau ngasih itu aja. Kenapa malah kayak gini responnya? Kenapa dia malah mikir Nicole dibunuh? Kan bisa jadi polisi bilang, istriku kena serangan jantung gitu kan. Ini langsung siapa yang bunuh Nicole gitu. Nah, akhirnya di sini polisi pun langsung memerintahkan O.J. untuk segera balik ke LA. Dia kan di Chicago. Dan betul aja, Wak, setelah mendapatkan kabar itu, O.J. balik nih ke LA dari Chicago. Nah, pada saat tiba di bandara, O.J. langsung dijemput sama polisi. Waktu dijemput dia tampak tenang, Wak. Dia tampak kooperatif lah gitu. Tapi seolah dia sudah tahu dia ini sudah dicurigai, Wak. Di saat itu juga O.J. langsung menunjuk pengacara yang bernama Robert Shapiro. Nih FYI,
Wak ya, Robert Shapiro ini bukan pengacara kaleng-kaleng Wak. Dia pengacara top di Los Angeles yang spesialis menangani kasus kriminal besar, terutama untuk klien papan atas atau selebritis. Nah inilah si Robert Shapiro nya ya. Ditunjuk lah Robert Shapiro langsung jadi pengacaranya. Nah balik lagi ke TKP Wak. Beberapa waktu sebelumnya, ini sebelum OJ sampai ke LA nih Wak ya. Pada saat melakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumahnya OJ Simpson yang ada di Rockingham tadi, di subuh itu tuh setelah penemuan jasad, polisi yang dipimpin oleh detektif Mark Fuhrman menemukan sejumlah barang bukti penting yang mencurigakan di rumah Rockingham itu Wak. Di antaranya adalah ada sarung tangan kulit sebelah kanan yang ditemukan di belakang rumahnya OJ. Sarung tangan ini cocok Wak dengan sarung tangan kiri yang ada di TKP-nya si Nicole ya kan. Terus nggak itu aja, ada bekas darah juga di pintu mobil Ford Bronco miliknya OJ yang terparkir di depan rumahnya. Ada bercak darah. Terus ada juga jejak darah kecil yang mengarah dari si mobil putih itu ke dalam rumahnya OJ ya. Terus ada juga sepasang kaos kaki berlumuran darah di dalam kamar tidurnya OJ. Ditambah lagi, polisi juga menemukan ada salah satu pisau dapur yang hilang dari tempatnya. Pisau dapur di dapurnya OJ. Dan yang membuat polisi makin curiga lagi dengan keterlibatan OJ di dalam kasus kematian Nicole dan Ron Wak. Setelah diperiksa, darah di mobil Ford Bronco itu Wak, terbukti adalah darah Nicole, Ron, dan OJ. Terus jejak darah dari mobil ke rumah itu darahnya Ron sama Nicole. Ya, terus darah di kaos kaki yang ada di kamarnya si OJ itu adalah darahnya Nicole. Hah? Kok ada darahnya OJ? Waktu si OJ itu balik dari bandara itu, Wak, polisi sempat kelingking dia. Pokoknya ada salah satu jarinya itu lah kayak kesabet gitu, kayak luka. Bisa jadi darahnya netes di situ, ya kan? Entah waktu dia lagi ngelawan Ron apa kayak gimana. Pasti kan ada keselip lah itu pisau yang dia gunakan untuk membunuh mereka. Ada luka di tangannya si OJ. Dan selain itu, nih, polisi juga meminta keterangan Kato Kaelin Wak. Kato ini siapa? Kawannya OJ yang tinggal di guest house belakang rumahnya OJ. Jadi dia nebeng tinggal di rumahnya OJ. Ini rumah utama, di belakangnya ada guest house Wak. Nah si Kato tinggal di situ. Nah pada saat dimintai keterangan sama polisi Wak, Kato mengaku kalau di malam kejadian waktu Nicole ini meninggal, sekitar jam setengah 10 malam. Ini berarti di tanggal 12-nya Wak ya. Sekitar jam setengah 10, OJ sama si Kato pergi makan Wak ke McDonald. McDonald nggak begitu jauh dari rumah mereka. Nah setelah selesai mereka pulang nih ke rumahnya OJ yang di Rockingham tadi. Kato balik ke guest house-nya, sementara OJ masuk ke rumah utama. Terus sekitar jam 10:40 malam Wak, Kato mendengar ada 3 suara benturan keras dari sisi luar dinding dekat tempat tinggal ya. Di dindingnya tuh dak ada suara keras. Suaranya keras, cepat dan cukup ngagetin si Kato. Nah ngerasa ada sesuatu yang aneh, Kato sempat keluar Wak untuk ngecek sekitar halaman guest house-nya dia. Tapi dia nggak nemuin apa-apa. Yang dia tahu suara itu datang dari sisi rumah yang menjadi lokasi penemuan sarung tangan berdarah tadi. Jadi di belakang guest house tuh sarung tangan yang sebelah kanan tuh ketemu. Nah dia dengarnya dari sisi situ. Nah terus beberapa menit setelah si Kato dengar suara tadi Wak, sopir limosin yang bernama Alan Park nyampe di depan rumahnya OJ. Nah si Alan ini Wak dijadwalkan ngejemput OJ untuk pergi ke bandara. Karena kan malam itu si OJ ini mau terbang ke Chicago kan Wak. Dijemput sama limosin. Tapi ketika Alan ini tiba sekitar jam 10:25 malam, suasana rumah itu gelap, sunyi. Nggak ada satupun lampu yang nyala dekat rumah Rockingham tuh. Waktu dia nyalain intercom di depan gerbang nggak juga ada jawaban. Kan ada intercom buat nanya, aku udah di luar nih Pak OJ gitu. Aku udah mau jemput kau gitu. Nggak ada jawaban. Dan tidak ada tanda-tanda OJ di dalam rumah Wak. Ditekan-tekan intercomnya nggak ada jawaban. Barulah menjelang jam 10:55 malam, Alan mengaku dia melihat ada sosok besar berpakaian gelap masuk ke dalam rumah dari arah belakang. Dia lihat ada bayangan kayak gitu. Dia kan di depan rumah nih. Dan gak lama kemudian baru rumah tuh nyala Wak. Rumah tuh nyala, gak lama OJ keluar dari rumah. Dia kelihatan tergesa-gesa. Dia samperin limosin, maaf ya Pak saya ketiduran katanya. Yang bikin timeline ini mencurigakan adalah Ron Goldman, kalau kalian ingat, Ron Goldman ini kan keluar dari restoran tempat dia bekerja buat ngantarin kacamata mama Nicole jam berapa? 9:50 malam ya kan. Perjalanan dari resto ke rumahnya Nicole Wak ini cuma butuh 10 menitan aja. Artinya Ron kemungkinan besar nyampe di lokasi jam 10 malam. Dan saat itulah kemungkinan Ron udah ketemu sama pelaku. Karena berdasarkan hasil forensik Wak, pembunuhan itu terjadi antara jam 10:15 sampai 10:40 malam. Dan suara dek yang didengar Kato itu terjadi tepat di akhir rentang waktu kematian korban ya kan. 10:40. Dia dengar kan 10:40. Rumah dari Rockingham ke rumah Nicole juga gak begitu jauh Wak. Dekat, 10 menit nyampe. Ditambah lagi jadi baru keluar rumah dan terlihat oleh sopir limosin jam 10:55 malam. Hanya beberapa menit setelah suara mencurigakan itu terdengar.
Artinya besar kemungkinan OJ itu bukan dia ketiduran seperti yang dia klaim, Wak. Tapi dia tuh sebenarnya lagi nggak ada di rumah karena dia baru saja kembali, atau bisa saja dia baru saja menjatuhkan sesuatu di belakang guest house-nya Kato waktu ngebuang si sarung tangan itu. Nah, kesaksian Kato dan Alan inilah, Wak, yang kemudian menjadi kunci dalam menyusun timeline malam kejadian. Suara benturan yang didengar sama Kato diperkirakan berasal dari area tempat sarung tangan berdarah ditemukan kan. Nah, kemungkinan besar karena si pelaku itu kenapa bisa berbunyi, mungkin dia waktu di belakang nggak sengaja nyenggol sesuatu waktu dia lagi balik ke rumah. Dia nyenggol, sarung tangannya jatuh, jadi dia baliknya lewat pintu belakang. Karena kan Alan nengok sosok besar yang macam badannya OJ itu kan jalannya dari belakang rumah masuk ke dalam, bukan dari belakang limusin dia. Nah, di belakang rumah apa? Guest house. Nah, bisa jadi OJ jatuh, bentur sesuatu di guest house, jalan mau masuk. Disitulah ditengok sama Alan. Jam segitulah. Dan munculnya OJ secara mendadak jam 10.55 itu hanya beberapa menit sebelum harus ke bandara tuh, ya. Itulah yang bikin polisi curiga. Ini jangan-jangan apa saat itu si OJ ini baru aja balik dari lokasi pembunuhan, ya. Waktu pembunuhan cocok, waktu suara cocok, dan waktu munculnya OJ yang ditengok sama Alan juga cocok. Terlalu pas, terlalu dekat untuk dianggap sebuah kebetulan bagi polisi, Wak. Nah, dari situlah beberapa hari kemudian polisi pun resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk OJ Simpson, Wak. Tapi pada saat itu kepolisian ini berencana menahannya secara damai, Wak. Jadi nggak diseret paksa kayak gitu loh. Karena sebelumnya apa? Sebelumnya OJ ini menyatakan saya akan menyerahkan diri saya sendiri ke kantor polisi. Maka dibiarin sama polisi, ya udah kita tunggu, kok kita tangkap. Dia akan nyerahin diri ke kantor kok gitu. Tapi saat waktu janjiannya tiba, Wak, OJ rupanya nggak muncul ke kantor polisi. OJ ini malah kabur sama kawan yang bernama Collins pakai mobil Ford Bronco putih punya dia itulah. Dan dari sinilah, Wak, dimulai salah satu momen paling ikonik dalam sejarah kriminal Amerika. Aksi kejar-kejaran di jalan tol Los Angeles yang disiarkan langsung di TV dan ditonton lebih dari 95 juta orang di seluruh dunia. Kita masuk seru, Wak, kasus ini betul aja. Nah, setelah gagal menyerahkan diri ke polisi sesuai jadwal, Wak, OJ kan tiba-tiba menghilang tuh. Polisi, pengacaranya dia, dan bahkan keluarganya nggak bisa dihubungin sama sekali, Wak. Nggak bisa ngubungin dia sama sekali. Sementara itu di rumahnya nih, Wak, ya Allah, media dan warga tuh berkerumun semua nunggu kabar dia. Tapi OJ nggak juga datang. Polisi pun langsung menyatakan di depan publik secara resmi kalau OJ adalah buron. Tapi yang bikin suasana makin tegang adalah OJ ini, Wak, ternyata sempat meninggalkan surat tulisan tangannya sendiri ke salah satu sahabat sekaligus tim pengacaranya dia. Siapa pengacara ini? Robert Kardashian, bapaknya Kim Kardashian. Ini sahabatnya OJ itu. Dan surat itu dibacakan di hadapan media oleh si Robert ini sendiri, Wak. Isinya terdengar seperti pesan terakhir gitu loh. OJ mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang pernah mendukungnya. Dia menyebut bahwa dia ini tidak bersalah dan dia meminta agar publik tidak merasa kasihan sama dia. Terus di bagian akhir surat itu, Wak, OJ juga bilang, "Please remember me as the real OJ, not this lost person," kata dia. Nah, kalimat inilah yang langsung bikin publik sama polisi pun khawatir kalau OJ ini macam ada niatan mau ngakhirin hidupnya. Nah, dari situ, Wak, pencariannya pun jadi berubah. Bukan hanya mengejar si tersangka, mengejar si OJ, tapi juga menjadi misi darurat menyelamatkan seseorang yang mungkin udah berada di ujung keputusasaan dan macam surat bunuh diri itu, Wak. Dan betul aja nih, sore harinya di tanggal 17 Juni 94, polisi terima laporan dari seseorang bahwa dia nengok OJ di dalam sebuah mobil Ford Bronco putih yang sedang dikendarai sama sahabatnya, si Al Collins ini. Dan mobil itu melaju pelan di jalan tol Interstate 405 Los Angeles. Itu helikopter banyak nih, Wak, lagi nyari dia. Mana OJ kan buron tuh. Ada satu helikopter yang pas ada di atas si jalan tol yang dibilang sama si pelapor ini. Oh, itu OJ nampak tuh mobil putihnya. Saat itu polisi langsung buntutin dia dari belakang kan. Nah, di sini, Wak, bukannya nyerah atau ngebut nih yang ngindarin kejaran polisi, mobil Ford Bronco putih itu justru terus berjalan perlahan dengan kecepatan 60 kilo aja tuh. Langsung diturunin kecepatannya. Nah, ini beberapa polisi dari belakang nih. Gitu kan. Tapi dipelanin ya, Wak, nggak kabur dia. Kejadian ini, Wak, dikenal slow speed case atau kejar-kejaran pelan paling ikonik dalam sejarah kriminal Amerika. Tapi tolong bayangin nih, Wak, ya, ini bukan orang biasa loh yang dikejar sama polisi. Ini tuh OJ Simpson loh, Wak, mantan bintang NFL, ikon layar kaca, pemain film, artis Hollywood, apalagi komentator olahraga. Jadi macam perpaduan Cristiano Ronaldo, Dwayne Johnson,
Tom Brady ini jadikan satu nih ha. Ini lagi dikejar-kejar sama polisi nih. Figur publik yang dielu-elukan jutaan orang, sekarang sosok itu, si orang ini lagi duduk di kursi belakang jadi buronan negara yang dikejar sama belasan mobil polisi, disaksikan seluruh negeri lewat siaran langsung. Bisa kalian bayangkan bagaimana euforia ya pada saat, bukan euforia, hebohnya saat itu ya kan. Dan seperti sejalan dengan surat yang sudah dibacakan Robert Kardashian tadi, Wak, ternyata pada saat itu OJ terpantau sedang duduk di kursi belakang si Collins yang lagi bawa mobil. Dia duduk di belakang sambil mengacungkan pistol ke kepalanya sendiri. Dan hal ini disampaikan langsung sama Collins, kawannya ini, yang lagi nyetir, nelpon dan memohon kepada polisi agar polisi tidak menembak mereka. Kenapa? Yaitu karena OJ dalam kondisi mental yang sangat labil dan dia mengancam mau bunuh diri. Itu bukan ngancam mau bunuh diri sih, Wak, tapi dia itu kayak udah putus asa kali gitu. Dia ada ancang-ancang mau bundir gitu. Nah, kejar-kejaran plan ini berlangsung selama lebih dari 90 menit, Wak. Dan ini tadi itulah disiarkan langsung di TV nasional. Jalan tol pun langsung padat lah nih karena ribuan orang berhenti di pinggir jalan, berdiri mereka di sana, berdiri juga mereka di jembatan layang sambil ada yang bawa poster bertulis Go OJ, Go OJ, ada, Wak. Dan rating siaran hari itu, Wak, bahkan mengalahkan rating NBA Finals hari itu juga. Lebih dari 95 juta orang menyaksikan kejar-kejaran itu di rumah mereka atau di tempat mereka masing-masing. Nah, bentar dulu Nadia. Kenapa ada orang yang bawa poster Go OJ seolah-olah mereka bela OJ, Nadia? Memang iya mereka bela OJ, Wak. Mereka bela OJ walaupun OJ buron. Ini kenapa? Karena yang kayak aku bilang tadi, sebelum kasus ini, Wak, OJ ini kan dianggap macam pahlawan nasional mereka lah. Dia legenda NFL, aktor Hollywood, pemain film, pemain iklan ya kan, serta dia ini dianggap sosok aman yang disukai dari segala kalangan yang bahkan dianggap melampaui batas ras dan juga kelas sosial gitu, Wak. Ditambah lagi statusnya kan juga masih belum terbukti bersalah ya kan. Makanya itulah, Wak, banyak yang mikir dia ini pasti dijebak nih. Ayo OJ semangat OJ gitu. Akhirnya adalah nih kan setelah negosiasi panjang lewat telepon, OJ pun bersedia pulang ke rumahnya, Wak. Sekitar jam 8 malam, mobil Bronco putih itu pun tiba di depan rumahnya OJ yang saat itu sudah dikerumuni ratusan warga, wartawan dan puluhan polisi bersenjata lengkap gitu, dijaga lah itu rumahnya. Helikopter media juga berterbangan itu di atas rumahnya, lampu sorot menyala terang dan suasana di luar pagar itu betul kacau balau, kacau itu rame kali gitu loh, Wak. Semua mata waktu itu tertuju ke satu titik, yaitu pintu mobil O.J. Simpson ya kan. Udah nyampe di rumah, ketika pintu itu terbuka, O.J. perlahan turun dari mobil dan akhirnya menyerahkan diri tanpa perlawanan ke polisi. Di dalam mobil, Wak, polisi menemukan ada pistol, ada uang tunai, ada wig, rambut palsu, dan juga surat tulisan tangan yang O.J. tinggalkan untuk keluarganya, yang memang bernada seperti surat perpisahan gitu loh, Wak. Jadi memang ada indikasi OJ tuh kalau nggak ditenangin sama Collins satu sama yang lain tuh bisa jadi dia nembakkan kepala sendiri juga di waktu kejar-kejaran tadi. Dah dari situ OJ pun langsung dibawa ke kantor polisi dan momen penyerahan dirinya inilah, Wak, yang menandai babak baru dari kasus paling kontroversial dalam sejarah hukum Amerika. Nggak sampai di sini aja, Wak, nggak sampai dia nyerahkan diri habis itu kasus selesai. Enggak, nih wah heboh lah pokoknya, di persidangan pun lebih heboh lagi. Nah, sesampainya di kantor polisi, Wak, OJ pun segera balik diinterogasi lagi. Tidak lupa juga polisi langsung menunjukkan bukti-bukti yang sudah mereka kumpulkan sebelumnya. Itulah ada sarung tangan berdarah, ada topi rajutnya OJ yang ditemukan di TKP-nya Nicole, dan waktu dicek lagi ada rambutnya OJ di dalam situ. Terus ada sepatu OJ yang pola solnya ini sama dengan jejak sepatu di TKP dan lain-lain. Pokoknya semua ditunjukin lah nih sama polisi ya kan. Semua bukti itu betul-betul mengarah ke OJ, Wak. Ditambah lagi, selama menikah sama si Nicole, OJ ini kan sering dilaporkan atas tuduhan KDRT kan, Wak. Kebetulan Mark Fuhrman yang si detektif yang nemuin sarung tangan itu juga, Wak, pernah nemuin beberapa tahun sebelum kejadian itu lah, Wak. Nicole ini lagi nangis di dalam mobil, terus dia nengok OJ lagi bawa tongkat tongkat kasti itu, terus depan mobilnya siapa itu pecah. Nicole nangis itu kayak gitu. Pernah si Mark juga pernah ngeliat kayak gitu. Kayak abis berantem hebat lah dia tuh. Cuman waktu Mark tanya, kamu mau laporin nggak? Kamu laporin dulu baru saya bisa ngelakuin sesuatu. Si Nicole bilang udah Pak, nggak apa-apa gitu. Nah jadi dengan segala bukti-bukti itu, Wak, kalau ada yang berani ngelukain Nicole, besar kemungkinan memang OJ lah orangnya. Nah mungkin di sini ada yang nanya, kalau OJ ini adalah orang yang memang dia yang habisin si Nicole, nah dia terus ngapa pula Ron ikutan dihabisi sama dia?
Nah ini ada dua kemungkinan Wak. Pertama, hubungan Nicole sama Ron kabarnya itu deket Wak. Ron itu sering ngebantu Nicole dalam aktivitas sosial dan juga sempat beberapa kali terlihat bersama. Memang, tapi sampai sekarang hubungan mereka tuh nggak pernah dikonfirmasi sebagai pasangan. Jadi bisa saja OJ ini diam-diam cemburu sama si Ron, makanya Ron juga ikutan dihabisi, ya kan? Atau kemungkinan kedua, waktu OJ ini lagi ngabisin nyawanya si Nicole, Ron datang lah itu tadi ngantar kacamata. Ron datang nengok kejadian itu, makanya OJ sekalian ngabisin dia biar Ron ini nggak bisa jadi saksi dalam kasus itu. Nah entah mana yang benar dari dua kemungkinan tadi Wak ya, tapi yang jelas kedua-dua motif tadi itu menunjukkan kalau OJ punya motif yang kuat untuk habisi nyawanya si Ron juga. Nah hal ini membuat posisi OJ pun menjadi makin terdesak lagi sampai akhirnya di tanggal 24 Januari 95 OJ pun diseret masuk ke pengadilan. Ini kayak udah bilang tadi Wak, ini bukan pengadilan biasa, tapi sebuah persidangan atau pengadilan yang langsung dijuluki media sebagai the trial of the century, pengadilan abad ini. Proses pengadilan O.J. Simpson tentunya mengundang perhatian publik Wak ya. Bayangin ini sosok OJ ini kayak tadi ku bilang Cristiano Ronaldo, Dwayne Johnson sama Tom Brady digabung jadi satu. Ini lagi di sidang nih, si satu orang lagi di sidang. Orang-orang Amerika banyak yang mengikuti kelanjutan kasus ini sampai mereka menjuluki proses persidangan O.J. Simpson ini sebagai the trial of the century atau persidangan abad ini. Nah, julukan ini bukan tanpa alasan Wak. Karena selama lebih dari 8 bulan sidang itu berjalan, seluruh negeri itu tuh terhipnotis. Liputan soal O.J. ini tayang setiap hari di TV, dibahas setiap hari di radio 24 jam, masuk koran halaman depan, bahkan jadi bahan diskusi di sekolah, di kantor, bahkan sampai di warung-warung kopi yang ada di sana tuh dibahas. Siaran sidangnya juga ditonton jutaan orang dan momen-momen kecil di dalam ruang sidang kayak reaksi hakim, ekspresi pengacara, sampai saat si OJ ini berdiri nih Wak, itu bisa jadi headline berita loh waktu itu. Saking hebohnya nih Wak ya, ada sekolah yang nyetel TV di ruang guru, terus ada juga kantor yang masukin TV kecil di sudut ruangan supaya mereka bisa streaming sidang sambil kerja tuh. Bahkan nih ya, banyak orang yang sampai rela cuti kerja demi nonton sidangnya OJ. Jadi persidangan ini bukan cuma sekedar proses hukum aja Wak, tapi udah macam apa ya, reality show raksasa yang disimak satu negara bahkan dunia. Jadi kalau misalnya persidangan OJ itu terjadi di zaman sekarang nih, kayak zaman ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, ada X, mungkin tiap detik persidangan itu dijadiin konten viral tuh Wak. Sound pengacara jadi trending audio, ekspresi OJ dijadikan meme, dan tiap klip persidangan dibedah rame-rame sama netizen. Itu pasti. Jadi bisa dibilang sidang ini tuh bakal jadi bahan FYP sebulan, mungkin 2 bulan penuh tanpa henti itu loh Wak. Tapi hebatnya meskipun itu semua belum ada di tahun 90-an Wak ya, hype-nya itu tuh udah segila itu di tahun itu. Bayangin aja, tanpa sosial media, satu negara bisa serempak, kompak, duduk depan TV nonton sidang yang tayangnya selama berbulan-bulan. Jadi wajar aja kalau ada loh yang bilang kalau kasusnya O.J. Simpson tuh terjadi di era sekarang, meledak internet itu. Ya, meledak saking hebohnya kasus ini. Itu loh kenapa akhirnya ini disebut persidangan abad ini. Ini alasannya. Nah, balik lagi soal persidangan ya Wak ya. Di sisi ini, untuk menghadapi proses persidangan yang menegangkan, OJ pun gak diam aja. OJ mengerahkan banyak pengacara ternama untuk membelanya. Beberapa di antara itulah tadi Robert Shapiro, Johnny Cochran, F. Lee Bailey, Robert Kardashian, dan lain-lain. Pengacaranya banyak, kondang semua Wak. Gak cuma 1, 2, 3 aja ya, banyak. Dan tim ini juga terdiri dari orang-orang terbaik di bidangnya Wak. Yang gak cuma pintar ngomong aja, tapi juga tahu cara main di ruang sidang. Nah dari sinilah Wak, tim kuasa hukum OJ yang dijuluki The Dream Team, mereka ngasih nama itunya tuh The Dream Team, mulai bergerak Wak. Mereka nggak sekedar membela aja, tapi betul-betul menyerang balik si The Dream Team nih loh. Target utama mereka adalah menghancurkan kredibilitas bukti-bukti dari pihak kepolisian, terutama yang ditemukan dan juga ditangani oleh detektif Mark Fuhrman. Alih-alih membuktikan OJ ini tidak bersalah, strategi The Dream Team ini adalah membalikan fokus. Bukan soal siapa pelakunya lagi, tapi seberapa bisa kita percaya pada bukti-bukti yang sudah dibawa sama polisi-polisi ini. Itu fokusnya mereka. Mereka bilang, bukti-bukti yang kalian tunjukkan di sini itu tidak dikemas, tidak ditangani, dan juga tidak dianalisi dengan baik, sehingga sangat rawan tercerman dan juga dimanipulasi, kata mereka. Nah, beberapa bukti yang mereka soroti dari bukti-bukti yang dibawa sama polisi itu adalah yang pertama Wak, sarung tangan. Waktu sarung tangan itu dipakai OJ di persidangan, sarung tangan tuh nggak muat. Ya,
ya. Terus yang kedua, bukti kedua, jejak sepatu. Jejak sepatu berdarah dekat TKP itu loh. Diketahui kalau jejak sepatu itu adalah jejak sepatu branded merek Bruno Magli, Wak. Dan OJ nggak punya sepatu itu. Dan juga tidak ada rekaman atau saksi yang menunjukkan kalau OJ ini pernah punya atau pakai sepatu itu, ya. Terus yang ketiga, jejak darah. Nih, darah ditemukan di beberapa titik penting kan di sana. Ada di sarung tangan, ada di mobil Ford Bronco putih milik si OJ, dan juga ada di sepasang kaos kaki yang ada di kamar tidurnya OJ. Polisi bilang hasil tes DNA dari darah-darah itu menunjukkan bahwa darah itu valid adalah campuran darah Nicole, Ron, sama OJ. Ya kan? Dan di sini The Dream Team atau kuasa hukum OJ juga nggak menyangkal hasil DNA itu. Oh iya betul, itu punya klien kami. Tapi lihainya Dream Team ini di sini, Wak, mereka menggiring juri untuk melihat lebih dalam lagi. Bagaimana darah itu bisa sampai di sana? Itu giringan mereka. Dan ternyata mereka nih, Wak, Dream Team menemukan fakta bahwa setelah darah OJ diambil untuk sampel pembanding, kan setelah dia nyampe ke sini kan diambil darahnya untuk tes DNA itu kan, Wak. Waktu darahnya diambil ini, setelah itu ada satu vial atau tabung kecil penyimpan darah di laboratorium itu hilang. Ya, dan yang lebih parahnya lagi, vial itu tertangkap dibawa-bawa keliling, Wak. Termasuk pada saat polisi datang ke rumahnya si OJ, kerekam sama wartawan di depan. Kan wartawan ngeliput terus rumah tuh. Nampak ada satu detektif bawa si vial itu. Nah, artinya proses penyimpanan juga pengumpulan darah itu bisa dibilang amburadul, kan nggak dijaga dengan baik. Dan tentunya membuka kemungkinan bahwa polisi sendirilah yang udah naruh darah-darah OJ di lokasi-lokasi itu tuh. Nggak berhenti di situ aja, Wak. Tuduhan ini makin menguat lagi ketika laboratorium menemukan bahwa salah satu sampel darah OJ yang ditemukan di TKP mengandung EDTA. EDTA ini apa? Zat kimia yang biasanya ditemukan dalam tabung penyimpan darah laboratorium. Jadi itu tuh bukan dalam darah manusia alami, Wak. Darah yang ditemukan itu adalah darah yang mengandung EDTA. EDTA ini apa? Darah yang ada di tabung lab. Bagi tim pembela ini adalah bukti bahwa darah itu bukan mengucur langsung dari tubuhnya pelaku pada saat kejadian, melainkan diteteskan dari tabung. Tapi setelah kejadian, ya dong, karena darah itu ngandung EDTA. Dan kalau itu benar, artinya semua bukti itu bisa saja adalah hasil rekayasa, kata Dream Team kayak gitu, Wak. Dan ini pembelaan yang terakhir, Wak, ya, ini pembelaan terakhir. Dream Team menyorot langsung sosok paling krusial di balik penyelidikan ini. Itulah tadi, Detektif Mark Fuhrman. Kecurigaan terhadap Detektif Mark Fuhrman ini, Wak, menjadi salah satu serangan paling tajam dari Dream Team, dari kuasa hukumnya OJ. Kenapa? Karena Fuhrman ini adalah detektif yang pertama kali menemukan sarung tangan berdarah di rumahnya si OJ. Bukti yang jadi kunci penghubung antara TKP sama tersangka lah gitu kan. Tapi anehnya, Wak, pada saat menemukan bukti itu, Dream Team tahu kalau Mark nemuinnya sendirian. Gak ada petugas lain yang ikut ngedampingin nih. Dia nemuin sendirian. Waktu mereka tahu Fuhrman nengok itu sendirian, makin curiga si Dream Team ini, Wak. Akhirnya mereka gali lagi lah masa lalunya Fuhrman. Dan disitulah, Wak, tim pembela menemukan bukti penting, yaitu sebuah rekaman wawancara untuk sebuah proyek film yang berisi pernyataan-pernyataan Mark Fuhrman yang penuh ujaran kebencian rasial, Wak. Termasuk menggunakan kata-kata nigger berkali-kali. Bahkan di beberapa bagian Fuhrman ini juga mengaku pernah memalsukan bukti dan juga memukul tersangka kulit hitam hanya karena warna kulit mereka. Temukan sama Dream Team rekaman wawancara itu, Wak. Tapi Nat, hubungannya sama kasus ini apa, Nadia? Nah, jadi, Wak, yang bikin konteks itu makin memanas, ini tuh jadi senjata loh untuk Dream Team. Karena apa? Karena 3 tahun sebelumnya Los Angeles ini, Wak, lagi diguncang sama kasus seseorang yang namanya Rodney King. Rodney King ini adalah seorang pria kulit hitam yang dipukul brutal sama 4 polisi kulit putih. Dan semuanya tertangkap kamera nih, Wak, kejadian itu. Tapi waktu dibawa pengadilan, para 4 polisi itu malah dibebaskan. Nah, keputusan itulah yang memicu kemarahan nasional orang kulit hitam dan menyebabkan kerusuhan besar-besaran di LA yang menewaskan puluhan orang juga, Wak. Nah, peristiwa ini bikin masyarakat kulit hitam kehilangan kepercayaannya pada sistem hukum di LA. Jadi, waktu Detektif Fuhrman, seorang polisi kulit putih yang rasis, terlibat dalam kasusnya si OJ, luka lama itu kembali terbuka lagi, Wak. Buat banyak orang, ini bukan cuma sekedar tentang OJ aja, tapi tentang sejarah panjang ketidakadilan terhadap kulit hitam. Ditambah lagi, di persidangan, Wak, si Fuhrman ini kan udah bersumpah di bawah sumpah pengadilan kalau dia tidak
tidak pernah menggunakan kata-kata rasial itu dalam 10 tahun terakhir, kata dia di awal. Tapi waktu rekaman ditunjukkan sama siapa, sama Dream Team kan, diputar di pengadilan, didengarkan juga di depan Mark, terbukti lah kalau dia bohong. Dan hal itulah yang langsung meruntuhkan, meluruhkan seluruh kredibilitasnya sebagai seorang detektif. Begitu publik tahu kalau polisi yang nemuin atau detektif yang nemuin bukti utama si sarung tangan si OJ ini ternyata adalah seseorang yang punya sejarah rasis, suka bohong dan punya potensi memanipulasi, semuanya langsung goyah lah di situ. Di situ nyelip wak Dream Team. Mereka langsung bangun narasi kalau Fuhrman adalah orang yang benci sekali sama orang kulit hitam dan mungkin dia punya niat pribadi untuk ngejeblosin OJ. Kenapa OJ? Karena OJ adalah simbol pria kulit hitam yang sukses, dia kaya, dia dikagumi banyak orang, termasuk juga orang kulit putih. Nah, buat Fuhrman yang punya sejarah rasis, apa yang dinikmati oleh OJ bisa saja mengganggu ego dan juga prasangkanya. Jadi kemungkinan Fuhrman ini mau ngejeblosin OJ bukan karena bukti, tapi karena dia benci ngelihat orang kulit hitam terlalu tinggi posisinya. Makanya dia sendiri yang menempatkan sarung tangan berdarah itu secara sengaja di lokasi yang mengarah ke OJ. Jadi intinya di sini bukan cuma soal rasisme atau kebohongan dia aja, tapi soal kalau saksi kunci aja bisa bohong di pengadilan, masih layak nggak bukti yang dia bawa kita percaya? Itu kata Dream Team, wah. Makanya mereka ini orang-orang mantap semuanya, wah. Mampu dia goyahkan, dia yakinkan lagi, dia kuatkan keyakinannya untuk membela OJ ke jutaan orang ini, wah. Bisa Dream Team gitu, wah. Itulah mahal kali pasti bayarnya OJ ya. Kita masuk ke bagaimana putusan pengadilannya. Setelah kedua belah pihak memaparkan semua bukti-bukti dan juga pembelaan mereka, wak, publik pun disuguhi duel dua narasi besar. Di satu sisi, di sisinya kepolisian ya, bukti-bukti dari polisi terlihat kuat, ada jejak darahnya, ada DNA-nya, terus ada barang bukti yang ngarah ke OJ juga. Tapi di sisi lain, pembelaan dari Dream Team juga nggak kalah meyakinkan. Semua celah dalam penyelidikan ini dibongkar habis-habisan sama mereka kan, wak. Dan hal inilah yang membuat tim juri berada di posisi sulit. Jurinya nih, mereka terjepit di antara bukti-bukti yang keduanya juga tampak kuat dan pembelaan yang juga gak kalah meyakinkan. Nah lalu akhirnya, wak, setelah berdiskusi sekitar 4 jam, tim juri pun kembalilah ke ruang sidang. Pada tanggal 3 Oktober 1995, setelah kurang lebih 8 bulanan persidangan berlangsung, seluruh masyarakat Amerika berhenti sejenak. Di kantor, di sekolah, di rumah, jutaan mata tertuju pada layar televisi, wak. Semua menanti satu kalimat yang akan mengukir sejarah. Setelah 8 bulan persidangan dan setelah 4 jam musyawarah juri, hakim mempersilakan pembacaan putusan. O.J. Simpson berdiri pakai setelan gelap ya kan, tangan yang gegenggam erat. Di belakangnya keluarga korban lagi menahan napas. Di sisi lain, pengacara dan pendukung OJ juga terpaku pada tegang ini semua kan, wah. Di luar apalagi, di luar di televisi orang pada tegang juga tuh menanti. Dan juri memberikan keputusan kalau OJ tidak bersalah. Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Nicole Brown. Seketika ruang sidang terbelah, wah. OJ menarik nafas lega, dia peluk semua tim pembelanya. Sementara keluarganya Nicole Brown dan juga Ron Goldman hanya bisa terpaku, hancur dalam diam. Di luar, wah, suasana lebih panas lagi, wah. Sebagian warga kulit hitam, wah, langsung bersorak gembira semua. Mereka merasa untuk pertama kalinya sistem hukum berpihak kepada mereka. Tapi juga di sisi lain, banyak juga orang yang marah, banyak juga orang kecewa karena mereka ngerasa ada seorang pembunuh yang baru saja dibebaskan. Pertanyaannya, kenapa putusan ini bisa memuaskan sebagian orang, wak? Karena buat mereka ini tuh bukan cuma soal OJ bersalah atau tidak, bukan. Ini tuh soal luka lama, wak, tentang ketidakadilan rasial yang sudah terlalu sering dialami komunitas kulit hitam, terutama dari aparat hukum. Buat sebagian warga kulit putih, OJ itu udah jelas bersalah, wak. Tapi bagi banyak warga kulit hitam, keyakinan itu udah nggak penting lagi. Karena yang lebih penting adalah untuk pertama kalinya seseorang dari komunitasnya mereka atau komunitas kulit hitam bisa menang melawan sistem yang selama ini menindas mereka. Itu, wak. Bukan mereka, OJ nggak bersalah, bukan OJ yang bunuh si Nicole, bukan itu. Soal akhirnya mereka
kulit hitam menang lawan kulit putih gitu. Nah di sisi lain Wak, di mata keluarga korban, pihak keluarganya Nicole dan Ron tetap percaya 100% kalau pelakunya pasti OJ. OJ bisa lolos di persidangan yaitu karena dia punya harta banyak kali dan juga koneksi. Akhirnya nih Wak ya, demi bisa menyeret OJ ini tetap ke persidangan lagi, di tahun 1996 pihak keluarganya Ron Goldman pun mengajukan gugatan perdata atas kasus ini. Bukan untuk memenjarakan memang Wak, tapi untuk meminta ganti rugi atas kematian anak mereka. Nah pas pihak keluarganya Ron Goldman ini mengajukan gugatan perdata itu, semua bukti yang ada dinilai cukup untuk menyatakan OJ ini bertanggung jawab secara perdata atas kematiannya Nicole dan Ron, alias OJ harus mengganti kerugian yang ditimbulkan. Kenapa OJ bertanggung jawab Nadia? Kenapa OJ kalah di kasus perdata? Karena Nadia di persidangan perdata ini standar pembuktiannya itu nggak seberat di pengadilan pidana Wak. Jadi juri itu nggak perlu yakin 100% kalau OJ ini bersalah. Mereka tuh cuma perlu ngerasa bahwa kemungkinan besar kayaknya memang dia lah yang bersalah gitu. Kayak dia lah memang udah nyebabin kematian Ron sama Nicole. Dari bukti apa? Itu dari bukti-bukti yang udah mereka tunjukkan. Itulah ada jejak darah, ada sarung tangan berdarah, terus ada kaos kaki, sampai ke kronologi malam kejadian. Cuma cukup itu, yakin nggak? Ini kayaknya iyalah, memang dialah kayak gitu. Jadi di situ juri pun menyimpulkan OJ ini memang nggak bisa dibilang bersalah secara pidana, tapi cukup alasan untuk menyatakan dia bertanggung jawab secara hukum gitu. Lalu pada tanggal 4 Februari 97, pengadilan perdata pun memutuskan bahwa OJ bertanggung jawab atas kematiannya Nicole dan Ron. OJ juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 33,5 juta USD ke keluarganya si korban. Dibayar sama OJ Nadia, nggak sepenuhnya, bahkan bisa dibilang hampir nggak dibayar sama sekali gitu loh Wak. Setelah dinyatakan dia harus bayar 33,5 juta dolar itu, OJ menghindar dari kewajiban itu dengan berbagai cara. Dia ngaku dia bangkrut lah, dia alihkanlah semua aset-asetnya atas nama orang lain lah, dan juga sebagian besar pendapatannya ini Wak nggak bisa disentuh hukum. Gegara apa? Gegara pendapatan itu diambil dari pensiun NFL-nya yang secara hukum memang dilindungi dan bebas dari penyitaan gitu loh. Nah jadi keluarga korban ini nggak dapat ganti rugi apa-apa sebenarnya Wak. Sian ya. Dan pada akhirnya satu pertanyaan pun tetap bergema di benak banyak orang. Kalau bukan O.J. Simpson, terus siapa pelakunya? Inilah Wak, nggak ada tersangka lain, nggak ada investigasi ulang, hukumnya berhenti bergerak. Tapi rasa penasaran publik tidak pernah betul-betul padam di sini Wak. Siapa? Mereka masih kayak penasaran gitu kan. Sampai suatu hari muncullah pengakuan yang bikin publik tuh kembali geger lagi Wak. Mike Gilbert ini adalah mantan agen olahraga sekaligus juga sahabat dekatnya OJ. Mike ini nulis sebuah buku yang berjudul How I Help OJ Get Away with Murder yang terbit di tahun 2008 ya. Nah dalam buku itu Mike ini mengaku dia pernah memberanikan diri nanya langsung ke si OJ tentang apa yang sebenarnya terjadi di malam pembunuhan itu. Mike nanya kayak gini, OJ, aku harus tahu yang sebenarnya, aku sahabatmu. Apa yang terjadi pada malam itu? Di malam kejadian itu maksudnya kan. Waktu ditanya kayak gitu Wak, OJ diam. Dia natap Mike, dia bilang, menurutmu apa? Mike jawab lagi, berani dia jawab kayak gini. Aku selalu ngerasa, kau yang udah ngelakuinnya. Waktu dia kayak gitu. Dan kalian tahu, setelah itu, pas ditembak pertanyaan itu sama kawannya Wak, OJ nggak ngebantah, OJ juga nggak mengiyakan. Tapi OJ kembali diam, menarik nafas pelan, dan kemudian dia berkata, kalau saja Nicole tidak membuka pintu sambil membawa pisau, dia masih hidup sekarang. Kalimat itu yang keluar dari mulutnya OJ. Kalau dia nggak buka pintu sambil bawa pisau, dia masih hidup sekarang. Kalimat itu bukan pengakuan langsung Wak, tapi juga bukan pembantahan ya kan. Sampai sekarang kalimat itu dianggap sebagai pengakuan terselubung paling menyeramkan dari OJ Wak. Kalimat itu terdengar seperti pembelaan, seolah-olah menyalahkan korban kan atas kematian itu. Banyak orang menganggap kalau pernyataan itu sebagai pengakuan terselubung dari OJ. Mark sendiri juga mengaku waktu dia udah denger OJ ngomong kayak gitu, dia udah gak bisa ngomong lagi. Dia gak ada balas lagi kata OJ, dia gak bisa berkata-kata, dan dia di malam itu gak bisa tidur nyenyak Wak. Dan saat itu juga dia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya sama si OJ. Gak mau lagi dia kenal sama OJ. Gimana menurut kalian Wak? Gimana? OJ apa bukan pelakunya?
Setelah dinyatakan tidak bersalah dalam sidang pidana, Wak ya, hidup OJ ini tidak kembali seperti dulu lagi. Meski secara hukum dia sudah bebas, tapi reputasinya hancur total. Tawaran kerja di dunia hiburan menghilang, kontrak sponsornya diputus, dan publik tidak lagi memandangnya sebagai pahlawan olahraga, melainkan sebagai simbol kontroversi yang membelah-belahkan Amerika. Dia hidup dalam bayang-bayang penghakiman moral, dia diburu media dan dijauhi banyak orang. Di mata dunia, Wak, OJ ini mungkin dia lolos dari penjara, tapi tidak dari hukuman sosial. Dalam tahun-tahun setelahnya, Wak, OJ pun menjalani hidup yang seolah-olah kontras, Wak, dengan tragedi besar yang melingkupinya. Dia tinggal di Las Vegas, dia kerap terlihat main golf, sesekali juga dia muncul di media dan tetap bersikeras menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan. Tapi publik di sini nggak betul-betul lupa, Wak, dimanapun dia pergi, bisik-bisik itu selalu ngikutin, itu loh dia orang itu, O.J. Simpson, kayak gitu. Jadi dia ini boleh nggak berada di balik jeruji besi, tapi di mata sebagian orang dia tetap terkurung dalam identitas yang tidak pernah bisa dia bersihkan, Wak. Nah dia, bukannya tadi banyak kali orang kulit hitam yang belain dia, yang dukungin dia mati-matian dia. Nah, kenapa pula sekarang dia dikucilkan sama mereka? Nah iya, Wak, memang betul yang kalian bilang tuh. Waktu sidang pembunuhan itu berlangsung, memang banyak kali orang kulit hitam yang ngebela OJ ya kan. Tapi di sini, Wak, mereka itu membela bukan karena mereka yakin OJ 100% nggak bersalah, tapi ya karena itu tadi, Wak, dia dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap sistem hukum yang rasis. Cuman masalahnya di sini kenapa pada akhirnya dia ini juga dikucilkan, selain alasan yang tadi, Wak, OJ sendiri pun sebenarnya nggak pernah betul-betul berdiri stand untuk komunitas kulit hitam kok, Wak. Sejak dulu nih, sebelum kejadian terjadi, dia tuh justru terkesan berusaha melepaskan dirinya dari identitas rasisnya. Dia juga hidup di lingkungan orang kulit putih, nikahin perempuan kulit putih, berteman dan juga bekerja hampir dengan seluruh orang kulit putih. Bahkan nih, Wak, dia pernah bilang, I'm not black, I'm OJ. Sebuah kalimat yang banyak sekali dianggap pengkhianatan identitas, ya kan? Jadi setelah dia bebas dan kasusnya ini selesai, orang kulit putih masih melihat dia sebagai pembunuh yang lolos dari jerat hukum. Sementara ada juga banyak orang kulit hitam yang mulai sadar nih, mereka membela seseorang yang selama ini tidak pernah membela mereka balik. OJ pun akhirnya terjebak di tengah-tengah dia tua. Dia ditolak oleh yang dulu membela dia dan dia juga tetap dicurigai oleh orang yang membencinya gitu. Tapi, Wak, selang puluhan tahun kemudian OJ memang tetap masuk penjara, Wak. Tapi bukan karena pembunuhan, tapi karena dia terlibat kasus perampokan bersenjata di tahun 2007. Dia ditangkap, dia diadili, dan dia dijatuhi hukuman 33 tahun penjara. Nah, ada fun fact di sini, Wak. Entah kebetulan atau mungkin karma nih ya, angka 33 tahun itu sama dengan jumlah tahun yang diperkirakan jaksa akan dikenakan oleh OJ kalau dia terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan Nicole dan Ronald. Dulu tuh dia terancam 33 tahun. Sekarang dia masuk 33 tahun. Tapi pada kenyataannya dia juga tidak menjalani hukuman selama 33 tahun itu. Pada tahun 2017 OJ dibebaskan secara bersyarat. Dan sejak saat itu OJ menghilang total dari pusat perhatian, Wak. Seperti bayangan dari masa lalunya yang tidak pernah selesai. OJ Simpson meninggal pada tanggal 10 Agustus 2024 kemarin di usianya yang ke-76 tahun setelah dia berjuang melawan kanker prostat. Dia pergi dalam keheningan, jauh dari sorotan, dan nyaris tanpa pelukan hangat dari publik. Karena di akhir hidupnya OJ bukan lagi pahlawan, tapi dia adalah teka-teki yang tak pernah betul-betul bisa terpecahkan. Mungkin sejarah akan mencatat OJ Simpson sebagai legenda olahraga, tapi bagi sebagian orang, Wak, namanya ini justru akan selalu dikaitkan dengan kasus yang mengguncang Amerika dan sudah membelah pendapat satu negara bahkan dunia. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus kriminal yang menyeret seorang bintang terkenal yaitu O.J. Simpson. Sebuah persidangan yang tidak cuma menyita perhatian publik, Wak, ya, tapi juga mengubah cara dunia melihat keadilan. Bayangin aja lebih dari 100 juta orang ya, hampir 100 juta orang seluruh dunia nonton langsung pembacaan putusannya, Wak. Lebih dari jumlah penonton Super Bowl itu, Wak. Setiap saluran TV, surat kabar, bahkan meja makan rumah-rumah di Amerika itu semua membahas satu hal. Oh, jadi bersalah apa enggak ya? Oh, jadi bersalah apa enggak ya? Tapi dibalik semua sorotan kamera dan juga gemuruh media, ada dua nyawa yang terlupakan, Wak. Nicole Brown dan Ron Goldman. Dua orang muda yang tewas mengenaskan di malam yang penuh darah itu. Di tengah perdebatan soal rasisme, ketenaran, dan juga sistem hukum, nama mereka berdua perlahan tenggelam. Kasus ini itu menjadi simbol kalau bagi sebagian orang,
Kemenangan adalah ketika berhasil melawan sistem yang timpang, tapi bagi yang lain ini bukti bahwa uang bisa membeli kebebasan OJ. OJ mungkin bebas secara hukum, tapi sejak hari itu dia hidup dalam sorotan yang berubah. Bukan lagi bintang lapangan, tapi sosok penuh kontroversi yang namanya nempel dengan kata pembunuhan sampai akhir hayatnya. Dan dari semua yang kita pelajari hari ini, satu hal yang jelas, Wak, keadilan tuh rumit. Kadang bukan soal siapa yang salah lagi, tapi siapa yang bisa membuktikan kebenarannya dengan lebih meyakinkan. Ya kan? Menurut kalian gimana, Wak? Apakah OJ memang bersalah atau dia ini cuma terlalu licin untuk bisa disentuh sama hukum? Atau mungkin ada pelaku lain? Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Panjangnya video ini ya. Nyampe nggak 1 jam nih. Seru kali soalnya Wak sayang kalau dipotong. Dan thank you yang udah nonton sampai habis. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.